Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sardal Pahlawi. Selamat siang. Selamat beristirahat bagi yang sedang beristirahat. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah berita terkait dengan koalisi ini. Kita ketahui bersama bahwa eh, pada kontestasi politik yang apakah akan berlangsung di tahun 2024 ini sudah tersebar di publik bahwa ada beberapa koalisi yang terbentuk. Paling tidak ada 3 yang sudah memastikan diri untuk membentuk. Belum memastikan sih. Cuma yang dinyatakan di publik bahwa ada 3 koalisi yang sudah beredar selama ini. Yang pertama ada koalisi Indonesia Bersatu yang diisi oleh PAN, Golkar, dan P3. Yang kedua ada koalisi perubahan yang diisi oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Yang terakhir ada koalisi Indonesia Raya, yaitu antara PKB, yaitu antara Gerindra dan PKB. Akan tapi di antara ketiga koalisi tersebut, mohon maaf, makanya pada Pilpres 2024 itu ada kemungkinan memungkinkan 4 calon presiden ya. Yang pertama PDIP tanpa berkoalisi juga bisa mengusung calon. Yang kedua koalisi Gerindra dengan PKB. Yang ketiga koalisi Indonesia Bersatu, P3 PAN dan Golkar. Yang keempat yaitu koalisi perubahan yang diusung oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kali ini kita akan membahas tentang koalisi Indonesia Raya yang digagas oleh Gerindra dan PKB. Saya kutip dari cnnindonesia.com dengan judul Mandek Koalisi Gerindra PKB atau analisis mandek koalisi Gerindra PKB. Alarm serius untuk Prabowo. Jakarta, CNN Indonesia. Koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dalam menghadapi Pilpres 2024 masih buntu. Kedua partai ngotot menyodorkan ketua umumnya masing-masing sebagai calon presiden. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan partainya dan Gerindra belum bersepakat soal capres yang bakal diusung bersama. Belum sepakat, kata, kita akan duduk berdua. Karena sampai detik ini masing-masing ngotot jadi capres, kata Caimin di kantor DPP PKB. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengakui kedua partai belum memutuskan sosok capres-cawapres. Sementara Gerindra telah mendeklarasikan Prabowo sebagai capres 2024. Menurut Muzani, keputusan capres dan cawapres koalisi Indonesia Raya berada sepenuhnya di tangan Prabowo dan Caimin. Belum adanya kesepakatan antara Gerindra dan PKB soal sosok capres dinilai berpotensi membuat koalisi ini bubar jalan. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Henry Satrio mengatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam posisi dilematis. Ia tengah memikirkan apakah dirinya dapat maju atau tidak dalam kontestasi Pilpres 2024. Kondisi saat ini akan sangat sulit buat Prabowo sebetulnya untuk memastikan dia bisa maju atau tidak. Pertama, urusan partai politik karena dia harus cari teman. Kedua, urusan sejarah, urusan dia kalah terus. Itu nggak mudah lo meyakinkan orang untuk bisa maju bersama dia. Ujar Henry kepada cnnindonesia.com. Selasa. Henry menyatakan PKB telah menjadi harapan Prabowo. Namun kata Henry, Caimin bisa melakukan manuver-manuver politik yang menguntungkan partainya. Apabila kesepakatan tak kunjung tercapai, koalisi dua partai ini dapat gugur sebelum sampai di Pilpres. Henry mengatakan ada 2 upaya yang dapat dilakukan Prabowo demi mengamankan tiket untuk melanggang ke Pilpres 2024. Pertama, membujuk Caimin untuk menjadi cawapresnya. Kedua, dibantu oleh Joko Widodo. Sebetulnya yang harus dilakukan Prabowo sekarang memang Jokowi adalah satu-satunya jalan untuk memastikan dia bisa lolos, bisa dapat tiket. Caranya, Jokowi menginstruksikan salah satu ketua umum parpol koalisi untuk berkoalisi dengan Prabowo atau Gerindra.
Henry menyatakan saat ini juga belum ada partai yang bisa dikunci oleh Jokowi agar mau mengusung Prabowo. Namun setidaknya ada 3 partai yang bisa dirangkul, yakni Golkar, P3, dan PAN. Mereka kini adalah partai pengusung Jokowi yang telah membuat koalisi bernama KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Meskipun Henry menilai posisi Prabowo saat ini seperti tak dapat berbuat apa-apa. Kalau di Jawa ya, kondisi Prabowo bisa dikatakan seperti di pangku mati. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nunggu nasib saja katanya. Henry menyebut dirinya tak tahu apakah sikap Jokowi yang mendukung Prabowo benar-benar serius atau tidak. Tetap semangat Pak Prabowo, kalau demi kebaikan biasanya jalan sih ada saja, ujarnya. Terus sementara itu Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan koalisi dapat bubar apabila tak kunjung ditemukan kesepakatan antara keduanya. Adi menilai PKB hingga saat ini masih memasang harga tinggi untuk mendorong Caimin sebagai jagoannya. Kalau Muhaimin minta capres dengan berkoalisi dengan Gerindra, tentu gak rasional. Misalnya dari segi kepartaian PKB kan masih di bawah Gerindra. Dari elektabilitas calon Muhaimin masih di bawah Prabowo. 2 hal ini yang bisa menjelaskan PKB sekaligus ngotot minta capres berkoalisi dengan Gerindra itu gak masuk akal, jelas Adi kepada CNN Indonesia. Adi mengatakan Prabowo dan Gerindra unggul telak dari Caimin dan PKB. Namun ia menyebut masih sangat rasional apabila PKB meminta posisi capres. Namun pada akhirnya PKB akan realistis apakah elektabilitas Caimin tak kunjung naik. Jika hal itu terjadi, Gerindra akan memberikan sejumlah penawaran untuk mempertahankan PKB dalam koalisi. Adi mengatakan Gerindra memiliki sejumlah alasan untuk maju dengan PKB. Selain untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan, Gerindra juga membutuhkan PKB untuk menggait massa di Jawa Timur dan Nahdlatul Ulama. Bagi Gerindra, PKB bisa menjamin suara di Jatim dan NU solid ke Prabowo. Karena salah satu kelemahan Prabowo kan basis pemilih PKB dan Jawa Timur, kata Adi. Namun jika akhirnya Gerindra PKB tetap tak bisa bersama, Adi mengatakan Prabowo dapat mulai melirik dan menjalin komunikasi dengan parpol lain, khususnya parpol yang berada di tubuh pemerintahan. Prabowo bisa cari partai yang lain untuk menggantikan posisi PKB, bisa ke KIB atau ke PDIP, ucapnya. Jika demikian, hal yang mesti diupayakan Gerindra adalah meyakinkan parpol lain untuk menjalin kerjasama dengan kondisi Prabowo yang maju sebagai capres. Tinggal bagaimana meyakinkan partai-partai lain saja mau menerima Prabowo sebagai capres, karena Gerindra mengajak berkoalisi dengan siapapun tentu opsinya Prabowo capres bukan yang lain, ujarnya. Sebagai informasi Prabowo telah menyatakan siap untuk kembali menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Ya, itu ya terkait dengan koalisi Prabowo dan koalisi PKB dan Gerindra ya. Ternyata kondisinya sama saja. Koalisi Indonesia Raya yang digagas oleh PKB, Prabowo, Gerindra dan PKB ini hampir kondisinya sama seperti di koalisi perubahan yang diusung Nasdem, PKS dan Demokrat. Cuma bedanya kalau di koalisi Prabowo dengan Gerindra dengan PKB ini, kedua masing-masing tokoh dari kedua partai ini ngotot untuk menjadi capres, tidak menjadi cawapres. Semua kedua tokoh ini merasa layak untuk menjadi capres di 2024, meskipun ya menurut hasil survei antara Prabowo dan Caimin ya, itu kan Caimin tidak pernah masuk pada radar 3 besar seperti halnya Prabowo. Kalau Prabowo dia masuk di samping itu seperti yang disampaikan pengamat tadi itu bahwa ketika berhadapan-hadapan antara PKB dan Gerindra, PKB kalah dari semua hal. Yang pertama, PKB dari segi perolehan suara di parlemen itu lebih rendah daripada Gerindra. Begitu juga dengan hasil survei elektabilitas capres, seperti yang saya sebutkan di awal, Caimin tidak pernah masuk di radar 3 besar calon presiden. Beda halnya seperti Prabowo. Namun terkait dengan Prabowo,
terkait dengan siapa yang berkoalisi atau berpasangan dengan Prabowo itu memang agak dilematis juga mengingat Prabowo itu memiliki rekam jejak kalah dari 3 kontestasi, dari 4 kontestasi Pilpres yang pernah diikuti oleh Prabowo, semuanya kalah, berakhir dengan kekalahan, mulai dari 2009, 2004, 2009, 2014 sampai 2019. Prabowo selalu menjadi calon yang kalah, tidak pernah menang. Maka paling tidak itu menanamkan psikologis bagi siapapun yang akan berkoalisi dengan Prabowo. Jangan-jangan nanti kalau saya berkoalisi dengan Prabowo nanti saya bisa kalah gitu. Nah, kira-kira seperti itu psikologisnya. Maka dari itu Prabowo harus benar-benar meyakinkan dengan siapapun dia berkoalisi nanti bahwa ketika Prabowo menjadi berpasangan dengan Prabowo akan mampu memenangkan kontestasi pada Pilpres 2024. Maka menarik untuk kita tunggu apakah koalisi Indonesia Raya ini akan bertahan atau tetap konsisten dengan dengan kesepakatan awal. Misalnya Prabowo, anggaplah misalnya Caimin mau mengalah untuk menjadi cawapres, Prabowo dan Prabowo tetap sebagai calon presidennya, atau malah masing-masing kubu tetap dengan pendirian masing-masing yang tidak mau menjadi wakil, ya, tidak mau menjadi cawapres, hanya mau menjadi presiden, dan pada akhirnya nanti mereka mencari koalisi lain, ya, dan mencari partai lain, ya, mencari partai lain untuk membuat koalisi guna maju di Pilpres 2024. Seandainya PKB ngotot dengan capres, kemudian dia memilih untuk mencari partner koalisi yang lain, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Prabowo? Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Prabowo adalah dengan cara meminta Presiden Joko Widodo untuk mencarikan partai, ya, untuk mencarikan partai yang bisa diajak untuk berkoalisi agar bisa maju sebagai calon presiden. Apakah memungkinkan Prabowo meminta pertolongan kepada Jokowi untuk dicarikan partai, mengingat Jokowi sendiri sudah memiliki memiliki calon tersendiri, ya. Memiliki calon sendiri, meskipun dalam beberapa kesempatan, ya, dalam satu kesempatan Jokowi menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto, bahkan pernah dalam satu kesempatan mengatakan bahwa Pak Prabowo, saya sudah menjadi presiden 2 kali, untuk saya sudah menang melawan Pak Prabowo selama 2 kali. Nah, untuk selanjutnya mungkin tibalah saatnya giliran untuk Pak Prabowo. Akan tapi apakah itu maksud saya itu menggambarkan kedekatan antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Nah, apakah memungkinkan Prabowo meminta tolong kepada Jokowi untuk dicarikan partai? Bisa saja, misalnya memerintahkan Golkar atau P3 atau PAN misalnya untuk berkoalisi dengan Prabowo dengan melakukan berbagai perjanjian politik misalnya, atau melakukan kontrak politik misalnya terkait dengan program-program Jokowi saat ini harus tetap dilanjutkan, tidak boleh dihapuskan, atau kesepakatan yang lain misalnya untuk mendukung misalnya di Pilkada serentak di tahun 2024 itu, misalkan dengan menjanjikan dukungan kepada anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang sekarang ini menjabat sebagai Wali Kota Solo, untuk dapat diusung pada Pilgub DKI 2024 misalnya. Bisa saja, tidak ada yang mustahil di dunia politik, meskipun secara filosofis, secara historis Gerindra Pak Jokowi merupakan kader dari PDIP. Nah, bisa saja nanti Prabowo meyakinkan pihak PDIP untuk bersama-sama mengusung Gerindra dan untuk bersama-sama mengusung Gibran dan melalui Partai Gerindra dan PDIP. Tidak ada yang mungkin tidak di dalam politik. Prabowo dan Jokowi saja bisa bersatu dalam pada saat ini, ya. Padahal hampir pendukung di bawah-bawah pada kontestasi 2014 2019 itu sampai 2019, ya,
itu sampai berdarah-darah di bawah ya, bahkan keterbelahan, polarisasi, keterbelahan rakyat sampai saat ini masih bisa terjadi. Tapi para elit kita di atas ya oke-oke saja. Maka dari itu sebenarnya dalam berpolitik kita harus mengedepankan rasionalitas kita. Jangan terlalu berperan, jangan menilai suatu itu dengan perasaan, akan tapi dengan perhitungan rasional. Sehingga dalam keseharian kita tidak perlu terpecah. Logikanya kan setelah Prabowo Subianto dan Jokowi memutuskan menggait atau menarik kubu Prabowo Subianto dalam kabinetnya, seharusnya di bawah juga harus ikut bersatu ya, beralih lah. Kalau dulu sekarang pimpinan kita sudah bersatu, pilihan kita sudah bersatu, atau dalam bahasa yang lebih ekstrem junjungan kita sudah bersatu, kenapa tidak kita yang di bawah ini mengikuti pimpinan kita? Kita dukung pemerintahan ini misalnya, menjadi pendukungnya Pak Jokowi. Tapi kan tidak seperti itu. Nah, maka dari itu tidak ada yang mustahil dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin. Maka meminta pertolongan kepada Pak Jokowi untuk mencarikan koalisi bagi Gerindra adalah sesuatu yang cukup rasional dilakukan oleh Prabowo agar bisa maju pada kontestasi Pilpres di 2024. Sekian hanya ini bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.